Shalom, Shalom. selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kakak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, Yes, yes, Yesus. Kakak berharap kita selalu dalam lindungan Tuhan dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Sion Tanjung Selor. Mari kita persiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Minggu Advent yang kedua memiliki arti kesetiaan dan cinta. Mari kita sediakan hati kita menyambut kedatangan Juru Selamat kita. Adik-adik yang ada di rumah, kakak persilakan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi rukun cinta satu sama lain. Sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Masih tetap berdiri, kita menyanyi adalah sukacita di hatiku. Ya, adik-adik yang ada di rumah silakan mengikuti gerakan kakak-kakak yang ada di depan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalam. Sekali lagi kita nyanyi adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, apa sih arti bulan Desember bagi adik-adik? Kenapa banyak sekali anak-anak Tuhan yang senang kalau bulan Desember telah tiba? Desember mengingatkan kita untuk bersyukur dan bersukacita karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Dia mau menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Alkitab berkata dalam Mazmur 97 ayat 11,
Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Amin. Kita menyanyi sukacita di hatiku. Ya, adik-adik yang ada di rumah silakan mengikuti gerakan kakaknya yang ada di layar TV. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Angkat jempol, Angkat jempol. sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Angkat jempol, Angkat jempol, angkat bahu, angkat bahu, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Angkat jempol, angkat jempol, angkat bahu, angkat bahu, jongkok, jongkok, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Ya, adik-adik, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami merindukan Engkau. Engkau juga terus merindukan kehadiran dan bakti kami, dan kami bersyukur hari ini boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kami sering dalam kehidupan ini melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk mendengar, bahkan boleh mengerti akan firman-Mu bagi hidup kami. Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, begitu ekspresi ketakutan Imam Zakaria, ya mungkin lebih kaget lagi ya ketika ada cahaya yang datang ketika Imam Zakaria sedang mempersiapkan persembahan kepada Tuhan di dalam bait suci. Dia kedatangan malaikat Tuhan, yakni malaikat Gabriel. Ketika Zakaria sedang mempersiapkan ukupan
ukupan atau persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan di dalam bait suci. Nah, Imam Zakaria adalah seorang yang taat dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Dia bersama dengan istrinya yang bernama Elizabeth. Mereka sudah tua, akan tetapi mereka belum memiliki keturunan atau belum memiliki anak. Hidup mereka terus bergantung kepada Tuhan, terus berdoa dan terus berharap kepada Tuhan. Sehingga Allah melihat ketaatan dan kehidupan mereka, sehingga Allah mengutus malaikatnya, yaitu malaikat Gabriel, menghampiri Nabi Zakaria. Malaikat ini berkata, "Hai Zakaria, jangan takut, sebab doamu telah didengarkan oleh Allah. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kepadamu bahwa istrimu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan dinamai Yohanes. Dia akan menjadi seorang yang penting karena banyak orang akan menjadi percaya oleh karena anak ini. Dia akan menjadi anak yang hidup benar dan taat kepada Tuhan." Tetapi adik-adik yang kekasih, Zakaria kemudian berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin itu terjadi? Sedangkan aku dan istriku sudah tua. Itu tidak mungkin terjadi." Apa yang terjadi adik-adik? Akibat ketidakpercayaan Zakaria ini, dia kemudian menjadi bisu mulai saat itu sampai anak itu akan lahir. Akibat keraguan-raguan atau ketidakpercayaannya kepada perkataan malaikat. Dia kemudian meninggalkan bait suci dan kembali ke rumahnya. Beberapa saat kemudian istrinya, yaitu Elizabeth, betul-betul mengandung. Sungguh luar biasa adik-adik. Allah begitu mengasihi Elizabeth sehingga doa dan harapannya yang sudah bertahun-tahun kini Allah telah kabulkan. Elizabeth kemudian bersuka cita. Ia sangat meyakini bahwa Tuhan berkuasa di dalam hidupnya. Suatu sukacita yang besar ketika doa dan harapan yang begitu besar dinyatakan oleh Tuhan. Adik-adik yang kekasih, Tuhan juga berkuasa atas hidup kita. Ia berkuasa atas kelahiran kita.
Itu bukan karena keinginan kita, kemauan orang tua, ayah dan ibu kita, tetapi semuanya karena kuasa Allah. Oleh karena itu, kita harus terus taat dan tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap hanya kepada Tuhan. Adik-adik yang kekasih, selama kurun waktu kurang lebih 5 bulan itu Elizabeth ketika sedang mengandung, ia tidak pernah menampakkan dirinya kepada orang-orang di sekitarnya. Dia bergumul sudah sekian lama. Orang menghina dirinya oleh karena tidak memiliki anak. Namun saat ini dia sudah mengandung dan ia menyadari bahwa Allah begitu mengasihinya. Allah mengasihi orang-orang yang taat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan kita dari Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-25. Kita akan bersama-sama membaca dari ayatnya yang ke-24 sampai 25. Injil Lukas pasal 1 ayat 24 sampai 25. Kita baca bersama-sama. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Amin firman Tuhan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita diingatkan firman Tuhan dari Mazmur 44 ayat 9 yang mengatakan, karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Sambil persembahan kita berikan, kita menyanyi Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Lebih cepat. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Lambat. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Musik saja. Adik-adik yang kekasih, mari kita bersama-sama berdoa syafaat dan juga mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Semua karena kasih dan pertolongan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus melihat sebagaimana cerita firman-Mu, kehidupan orang-orang yang terus setia dan berharap kepadamu. Tuhan juga menyatakan mujizat kasih kepada mereka. Sebagaimana
yang Tuhan telah nyatakan di tengah-tengah keluarga Imam Elizabeth bersama Imam Zakaria bersama istrinya Elizabeth. Tuhan begitu mengasihi mereka yang taat kepadamu. Bapa di sorga, ajarlah kami untuk juga terus taat dan setia kepadamu. Masa-masa ini Tuhan, kami sedang dalam masa Advent, penantian, perayaan akan kelahiran-Mu, bukti kasih-Mu kepada kami umat manusia. Ajar pula kami untuk boleh mengerti dan memahami dan menjalaninya dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan anak-anak sekolah minggu. Saat ini Tuhan, dalam masa-masa mempersiapkan diri untuk ujian semester, ada yang sudah selesai, ada juga yang akan sementara dan akan menjelang ujian. Karuniakan kesehatan, hikmat daripada Tuhan, sehingga boleh menempuh ujian masing-masing pada tingkat masing-masing dengan mengandalkan kuasa daripada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk ayah dan ibu yang terus Engkau berkati di dalam kehidupan masing-masing ya Tuhan. Kami berharap karuniakan terus kesehatan, terlebih juga semangat untuk terus mengasihi kami dan membimbing kami anak-anak-Mu. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk persembahan yang telah kami berikan. Tuhan berkatilah ya Tuhan, sehingga dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua makhluk, semua manusia di dunia ini Tuhan. Karuniakan mereka hikmat agar terus saling mengasihi dan tercipta kedamaian di bumi ini Tuhan. Terlebih masa-masa yang akan kami hadapi pada tanggal 9 Desember yang akan datang ya Tuhan. Kami akan bersama-sama dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, gubernur dan bupati. Tuhan, tolong karuniakanlah hikmat kepada setiap aparat, setiap pelaksana, bahkan semua masyarakat, agar sungguh-sungguh boleh bersama-sama mensukseskan kegiatan ini Tuhan. Nyatakan kedamaian di tengah-tengah kami, karuniakan hikmat untuk menentukan pemimpin, karena kami meyakini bahwa pemimpin-pemimpin kami juga adalah wakil Allah di dunia ini. Tunjukkan kepada kami Tuhan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Bapa di surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau menilik teman-teman kami Tuhan dalam pergumulannya. Kami berdoa buat teman kami Arkin yang saat ini dalam masa pemulihan karena cedera yang boleh dialami pada beberapa hari yang lalu. Namun kami yakin dan percaya kasih Tuhan akan mampu memulihkan adik kekasih teman kami ini Tuhan, dan di waktu yang akan datang boleh kembali menjalani hidupnya di dalam kasih dan sukacita dari Tuhan. Bahkan teman-teman kami yang mungkin tidak sempat kami ketahui, Tuhan juga menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Bapa di sorga,
Kami berdoa untuk rencana pelayanan perayaan Natal yang akan direncanakan ke depan. Tuhan campur tangan Tuhan, sehingga kami dengan hikmat-Mu boleh mempersiapkannya Tuhan, dengan senantiasa mengandalkan tuntunan dan kuasa daripada kasih-Mu. Bapa di sorga, dengarkanlah doa kami, doa yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, kakak persilakan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa besar kasih-Nya, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, ingatlah selalu firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pegang teguh firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai ketemu di hari Minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, kenakan masker, rajin cuci tangan, kurangi kerumunan, dan makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa, selamat pagi dan shalom. Shalom. Jangan